Assalamualaikum, selamat datang dan salam jumpa di channel Aspen Rizal. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 9 tips melakukan diet karbo untuk menurunkan berat badan. Diet rendah karbohidrat atau diet karbo adalah diet yang dilakukan dengan cara membatasi asupan karbohidrat. Sebagian asupan karbohidrat akan diganti dengan konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi atau lemak sehat. Penerapan diet rendah karbohidrat dan tinggi protein ini dianggap dapat menekan pembentukan lemak berlebih di dalam tubuh. Idenya adalah bahwa tubuh akan membakar sebagian dari lemak yang tersimpan di tubuh daripada karbohidrat yang diasup, sehingga akan mendorong hilangnya lemak. Merangkum Healthline, asupan karbohidrat seperti diketahui akan digunakan tubuh sebagai sumber energi utama. Setelah dikonsumsi, karbohidrat akan dipecah menjadi gula dan diserap darah sebagai glukosa. Lantas, tubuh akan mengeluarkan insulin, sehingga glukosa atau gula darah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tubuh. Glukosa yang tak terpakai lalu disimpan di dalam hati, otot, atau sel lain yang bisa diubah menjadi lemak. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi ide diet rendah karbohidrat untuk menurunkan berat badan, di mana, dengan menurunkan asupan glukosa, diharapkan tubuh akan membakar lemak yang tersimpan sebagai sumber energi. Tips melakukan diet karbo untuk menurunkan berat badan. Diet rendah karbohidrat disebut-sebut bisa lebih efektif untuk menurunkan berat badan jangka pendek dibandingkan dengan diet rendah lemak. Melansir Medical News Today, sebuah studi pada 2003, New England Journal of Medicine menemukan bahwa orang yang mengikuti diet rendah karbohidrat kehilangan lebih banyak berat badan daripada orang yang menjalani diet rendah lemak setelah 6 bulan, tetapi tidak setelah 12 bulan. Namun, studi ini mencatat bahwa studi dengan durasi lebih lama dan lebih besar diperlukan untuk menentukan keamanan dan kemanjuran jangka panjang dari diet rendah karbohidrat. Setidaknya berikut ini adalah beberapa tips melakukan diet rendah karbohidrat yang mungkin dapat membantu Anda tetap melakukannya dan berhasil menurunkan berat badan dengan lebih aman. 1. Ketahui makanan apa saja yang rendah karbohidrat. Makanan rendah karbohidrat meliputi daging tanpa lemak, seperti sirloin, dada ayam atau ikan, sayuran berdaun hijau, kembang kol dan brokoli, kacang-kacangan dan biji-bijian, termasuk selai kacang, minyak sehat, seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak lobak, beberapa buah, seperti apel, blueberry, dan stroberi, produk susu tanpa pemanis termasuk susu murni dan yogurt Greek biasa. 2. Ketahui jumlah karbohidrat dan ukuran porsi makanan. Kebanyakan diet rendah karbohidrat hanya mengizinkan 20 hingga 50 gram karbohidrat per hari. Penting bagi orang yang mengikuti diet rendah karbohidrat untuk memilih makanan yang memiliki jumlah karbohidrat lebih rendah tetapi nilai gizi per porsi yang tinggi. Makanan dalam jumlah yang tercantum di bawah ini semuanya mengandung sekitar 15 karbohidrat. 1 buah apel atau jeruk seukuran bola tenis, 1 cangkir beri, 1 cangkir kubus melon, setengah pisang ukuran sedang, 2 sendok makan kismis, 8 ons susu, 6 ons yogurt tanpa rasa, setengah cangkir jagung, setengah cangkir kacang polong, setengah cangkir buncis atau polong-polongan, 1 kentang panggang kecil, 1 potong roti tawar, sepertiga cangkir nasi. Meskipun makanan yang tercantum di atas semuanya mengandung jumlah karbohidrat yang kira-kira sama, namun tidak semuanya setara secara nutrisi. Produk susu dalam daftar tersebut mengandung protein dan nutrisi penting seperti vitamin D dan kalsium. Selain kandungan karbohidratnya, buah dan sayur juga mengandung vitamin dan mineral esensial, termasuk nasi merah atau hitam akan memberikan nutrisi yang lebih banyak daripada varietas putih, meski kandungan karbohidratnya relatif serupa. 3. Buatlah rencana makan. Rencana makan dapat membantu mempermudah dalam melakukan diet karbo. Siapapun yang mencoba mengikuti diet rendah karbohidrat akan lebih baik dapat mencoba memetakan pola makan ke depan atau merencanakan semua makanan sebelum pergi ke toko bahan makanan. Merencanakan makanan terlebih dahulu dapat membantu orang tetap menjalankan diet.
Mengetahui apa yang akan dimakan untuk makan siang dan makan malam dapat membantu seseorang menghindari kesalahan dalam memilih makanan yang tidak sehat, seperti mampir di restoran cepat saji. 4. Persiapan makan. Merencanakan adalah satu hal, tetapi menyiapkan makanan sebelumnya juga dapat membantu. Persiapan makan dapat membantu seseorang dalam menghindari membuat pilihan makanan yang tidak sehat. Menghemat waktu selama waktu sibuk dalam sepekan. Menghemat uang. Beberapa orang suka menyiapkan sarapan dan makan siang seminggu sebelumnya dan menyimpan makanan dalam wadah. Mungkin juga untuk membekukan beberapa makanan. Artinya, orang dapat menyiapkan lebih banyak makanan sebelumnya. Memiliki banyak makanan yang telah disiapkan sebelumnya dapat membantu orang menghindari memilih pilihan yang kurang sehat. Makanan rendah karbohidrat yang populer untuk disiapkan sebelumnya meliputi muffin telur, Greek yogurt, pancake protein, daging ayam protein dan sayur tumis tanpa nasi. 5. Bawalah camilan rendah karbohidrat. Pilihan camilan rendah karbohidrat di antara waktu makan meliputi telur rebus, yogurt tanpa pemanis, wortel, segenggam kacang, keju. Penting untuk mengatur ukuran porsi camilan apapun untuk menghindari makan berlebihan. 6. Pertimbangkan carb cycling. Carb cycling merupakan metode diet yang menyarankan Anda menyelang-nyeling asupan karbohidrat. Sebagai gambaran, jika Anda sedang menjalani masa latihan intensif di gym, kenyang lebih cepat dan kenyang lebih lama, yang mungkin mencegah mereka makan berlebihan. 8. Olahraga dengan benar. Olahraga adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Orang harus menghindari gaya hidup yang tidak banyak bergerak tetapi menahan diri dari olahraga yang berlebihan. The Center for Disease Control and Prevention, CDC, merekomendasikan orang dewasa melakukan olahraga ringan selama 150 menit dalam seminggu selama minimal 10 menit setiap kali olahraga untuk mendapatkan manfaat kesehatan sedang. Untuk manfaat kesehatan yang optimal, CDC merekomendasikan olahraga selama 300 menit dalam sepekan. CDC juga menyarankan agar orang mengangkat beban atau melakukan latihan kekuatan lain untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Mereka yang menjalani diet rendah karbohidrat mungkin ingin menghindari aktivitas intens dalam waktu lama seperti lari jarak jauh. Ini karena orang yang melakukan suatu bentuk olahraga yang membutuhkan daya tahan ekstra, seperti latihan maraton, akan membutuhkan karbohidrat ekstra untuk mengisi tubuhnya. 9. Gunakan akal sehat. Orang harus mengetahui tentang potensi risiko kesehatan sebelum memulai diet rendah karbohidrat. Risiko kesehatan jangka pendek yang disebabkan oleh diet rendah karbohidrat mungkin termasuk kram sembelit palpitasi, kolesterol tinggi, sakit kepala, kabut otak, kekurangan energi, mual, bau mulut ruam. Sedangkan, risiko kesehatan jangka panjang yang disebabkan oleh diet rendah karbohidrat mungkin termasuk kekurangan gizi, kehilangan kepadatan tulang, masalah gastrointestinal. Beberapa orang tidak boleh mengikuti diet rendah karbohidrat kecuali diizinkan oleh dokter. Kelompok orang ini termasuk mereka yang menderita penyakit ginjal dan remaja dalam masa pertumbuhan.